percaya kepadamu ketika badai hidup menerpa. Ku taruh harapku kepadamu ketika kenyataan berbeda. Ku tetap percaya kepadamu, Engkau penolongku, penjagaku, Engkau pengharapan di hidupku, Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu. Ketika badai hidup menerpa, ku taruh harapku kepadamu. Ketika kenyataan berbeda, ku tetap percaya kepadamu, Engkau penolongku, penjagaku, Engkau pengharapan di hidupku, Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu, Engkau penolongku, penjagaku, Engkau pengharapan di hidupku, Engkau yang ku perlu, oh Yesusku. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Balik lagi ke Roti Manis bersama saya Felix Agus di sini, dan hari ini temanya Love Your Enemy. Jujur bahwa betapa sulitnya bagi kita untuk mengampuni, apalagi mengasihi musuh kita. Cenderung bagi kita malah pengen bales lebih kejam lagi, lebih daripada apa yang mereka sudah lakukan sama kehidupannya kita. Malah kita sering bilang ini, aku sih orangnya baik. Aku sih baik banget orangnya, tapi kalau lo jahat, gue bisa 2 kali, 3 kali lebih jahat daripada hidup lo. Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarin, ternyata di Matius 5 ayat 43 sampai 44 tertulis. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, ini bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Matius 5 sampai Matius 7, di mana Tuhan Yesus memberi pengajaran yang mendalam tentang hidup di dalam Tuhan, di hadapan Allah itu sendiri. Dalam budaya Yahudi, bahwa hukum-hukum agama sering ditafsirkan secara kaku banget. Ngomongin sesama di sana untuk orang-orang Yahudi, sesama orang Yahudi aja. Jadi di luar sana nggak patut ditemenin. Malah jadi musuh dalam kehidupan mereka karena mereka menganggap diri mereka yang paling baik, paling terbaik. Dan jadinya itu kecenderungan bagi kita ketika kita tidak mau mengampuni orang lain karena menganggap kita lebih baik dari mereka. Tapi ini yang Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, itu yang orang bilang. Ya, kasih sesama manusia aja udah gak sesuai, apalagi benci musuhnya. Tapi Yesus bilang begini, kasihilah musuh-musuhmu. Bukan hanya sesamamu manusia, sesama orang Kristen, sesama satu gereja, sesama satu yang pemikiran, sesama satu yang satu visi doang, yang lain
jadi musuh dalam kehidupan kita. Enggak. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuh-musuhmu. Dan kasih yang paling terlihat yaitu ketika kita berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Jadi dalam artian ketika kita menunjukkan kasih, ketika kita bisa berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Agak sulit, biasanya berdoanya malah Tuhan tolong balaskan lebih kejam untuk dia. Tuhan tolong berkali-kali lipat balaskan, aku tahu pembalasan miliknya Tuhan. Tolong balas secepatnya gitu. Supaya saya bisa ngelihat selama saya masih hidup, saya pengen lihat balasan itu gitu. Seakan-akan kita berdoanya gitu malah. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus nggak gitu, berdoanya bukan ke sana. Tapi berdoa demi kebaikan mereka juga supaya mereka bisa meresponi pertobatan kepada Tuhan. Supaya mereka bisa mengalami kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini yang jadi pesan bagi kita semua hari ini. Dan di ayat 45 selanjutnya tertulis, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berbicara tentang kasih Tuhan ditunjukkan bagi semua orang. Setiap pagi kita melihat matahari, baik yang berdosa ataupun tidak, yang berdoa ataupun tidak, yang saat teduh ataupun tidak, yang nonton roti manis ataupun tidak. Ada matahari yang terus tersedia setiap paginya bagi kita semua. Bahkan ada hujan juga yang tersedia bagi kita semua. Jadi bagian di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya secara umum bagi kita semua. Dan di atas tertulis bahwa dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Berbicara tentang anak. Anak saya pasti mirip saya karena saya bapaknya. Anak saya pasti mirip saya karena saya bapaknya. Kalau mirip tetangga berarti anak tetangga saya dan saya akan tanyain istri saya. Tapi intinya adalah ketika berbicara tentang anak harus mirip kayak bapaknya. Nah demikian apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tahu sih itu nggak mudah. Mengampuni nggak mudah. Apalagi mengasihi musuh nggak mudah. Tapi dalam kesadaran bahwa aku anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kukerjakan akan kukerjakan. Dan alasannya jelas cuma satu ini teman-teman dan Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan Roti Manis hari ini. Roma 5 ayat 7-9 tertulis. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Buat yang baik ada sih mungkin yang mau berani mati. Akan tetapi tertulis di sini Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Kristus mati buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua Roti Manis yang ada ketika kita masih berdosa. Ketika kita bahkan ditulis di sini jadi seteru-seterunya Allah. Lagi jadi musuhnya Allah, dia mati buat kita. Lagi jadi musuhnya Tuhan, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Apakah kita gak mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Karena balik lagi ini panggilan yang Tuhan taruh bagi kita anak-anaknya. Mengampuni adalah bagiannya. Dan saya percaya Tuhan yang jadi penguatnya bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua hari ini ada hati yang kuat untuk mengampuni, ada hati yang kuat untuk mengasihi karena bagian meneladani Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.